Jika seseorang bisa membuatmu marah, maka dia telah menjadi tuan atasmu. Epiktetus. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Seseorang melontarkan komentar sarkastik, nada bicaranya meremehkan, atau mungkin dia mengabaikanmu sepenuhnya. Dan tiba-tiba, tanpa kamu sadari, kamu berubah. Suasana hatimu rusak, fokusmu buyar, dan sepanjang hari itu, kamu berjalan dengan beban emosional yang bukan milikmu. Tapi entah bagaimana, kamu memikulnya. Dan saya tanya padamu, kenapa kita membiarkan itu terjadi? Bayangkan ini, kamu sedang berdiri di tengah badai, angin kencang, suara gemuruh, dunia seperti sedang runtuh. Tapi di dalam dirimu, senyap, tenang, tidak tergoyahkan. Bukan karena kamu tidak punya emosi, tetapi karena kamu memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis. Kamu tidak menyerahkan dirimu ke tangan orang lain, karena kamu sadar, mereka tidak pantas memegang kendali atas hidupmu. Saya tidak bicara soal menahan amarah atau memalsukan ketenangan. Saya bicara soal mendisiplinkan pikiranmu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, tapi kita bisa memilih apakah kita akan menjadi budak dari setiap provokasi. Kamu dan saya tahu, dunia ini tidak akan pernah berhenti menguji kita. Akan selalu ada orang yang kasar, yang sok tahu, yang merasa dunia berputar mengelilinginya. Tapi bukan mereka yang membentuk siapa kamu. Yang membentuk kamu adalah bagaimana kamu merespons. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir, dari pengendalian diri, bukan dari dominasi. Stoikisme mengajarkan bahwa gangguan itu berasal bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari pikiran kita tentang apa yang terjadi. Manusia terganggu bukan oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh cara mereka menafsirkan kejadian-kejadian tersebut. Epiktetus. Bahkan ketika seseorang berbuat tidak adil, kamu tetap punya pilihan. Apakah kamu akan membalas dengan reaksi otomatis yang penuh kemarahan, atau kamu akan bertindak berdasarkan prinsip dan akal sehat? Jangan biarkan orang lain menjatuhkanmu hanya karena mereka sudah jatuh. Dan jika kamu bertanya, tapi bukankah saya akan terlihat lemah jika tidak membela diri? Justru sebaliknya. Mengendalikan diri adalah tanda kekuatan terbesar. Karena orang yang bereaksi tanpa berpikir bukanlah kuat. Dia hanyalah cermin dari orang yang memancing emosinya. Hari ini saya memilih untuk mengambil kendali. Kalimat sederhana itu bisa menjadi pembuka dari versi dirimu yang baru, yang tidak tergoyahkan oleh komentar sembarangan, yang tidak dikendalikan oleh suasana hati orang lain, yang tahu bahwa dunia tidak harus berubah agar kamu bisa tenang, karena kamu sudah membawa ketenangan itu kemanapun kamu pergi. Hari ini saya ingin mengajak kamu merenung. Kita akan masuk ke pelajaran demi pelajaran setelah ini, tapi sebelum itu, saya ingin kamu menuliskan kalimat tadi di kolom komentar. Bukan untuk saya, tapi untuk kamu. Sebagai pengingat bahwa mulai detik ini, kendali bukan lagi milik orang lain, tapi milikmu. Apakah kamu siap untuk membangun ketangguhan batin seperti itu? Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih, mari kita mulai. Pelajaran pertama, hidup adalah arena ujian moral. Bayangkan kamu sedang berjalan melalui hidup, seperti seorang gladiator memasuki arena. Tapi bukan arena fisik, melainkan arena mental, emosional, spiritual. Tantangan tidak datang dengan dentang pedang dan sorak penonton, tetapi lewat email menyebalkan, rekan kerja yang meremehkan, tagihan yang belum terbayar, dan konflik dengan orang terdekat. Setiap momen, setiap kejadian, setiap kekecewaan adalah panggilan, sebuah ujian diam-diam, dan kamu adalah pesertanya, disadari atau tidak. Jangan mendoakan hidup yang mudah, doakan kekuatan untuk menghadapi hidup yang sulit. Bruce Lee, yang secara filosofis sangat stoik dalam pendekatannya. Para filsuf stoik percaya bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah latihan jiwa. Bukan hukuman,
tetapi arena latihan. Tempat kamu mengasah kesabaranmu, mempertajam kebijaksanaanmu, menguji ketahanan mentalmu. Kamu tidak diadili oleh hidup, kamu dilatih olehnya. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, pernah menulis dalam Meditations, hidupmu seperti medan tempur. Kamu tidak ada di sini untuk bersantai, tapi untuk melatih kebajikan. Ketika seseorang berlaku tidak adil padamu, itu adalah ujian. Ketika harapanmu tidak terpenuhi, itu adalah ujian. Ketika kamu jatuh, ditolak, dikhianati, itu semua adalah bagian dari kurikulum tak tertulis dalam sekolah kehidupan. Dan pertanyaannya bukan, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, siapa yang akan saya pilih untuk menjadi dalam menghadapi ini? Situasi eksternal tidak memiliki kendali mutlak atasmu, tapi sikap batinmu lah yang menentukan apakah kamu akan tumbuh atau terpuruk. Bayangkan seorang pejuang di medan perang. Ia tidak mengeluh bahwa musuh datang. Justru musuh itulah yang membuatnya menjadi pejuang sejati. Begitu juga kamu. Konflik bukan masalah. Itu panggilan untuk mengaktifkan keberanian. Kegagalan bukan kekalahan. Itu undangan untuk introspeksi. Kehilangan bukan akhir. Itu jalan menuju kebijaksanaan. Seneca mengingatkan kita, kesulitan memperlihatkan jati diri seseorang. Artinya, karakter dibentuk bukan ketika semuanya lancar, tapi ketika segala sesuatu menguji batas mentalmu. Jadi mulai sekarang, ubah kerangka berpikirmu. Lihat setiap hari sebagai ujian tanpa pemberitahuan. Tapi ujian ini bukan untuk membuatmu takut. Justru sebaliknya, ujian ini dirancang untuk memanggil kekuatan terbaik dalam dirimu. Bersikap tenang saat disalahpahami, ujian. Mengakui kesalahan tanpa membela diri, ujian. Menjaga integritas saat tidak ada yang melihat, ujian. Karena pada akhirnya, seperti yang pernah ditulis oleh Viktor Frankl, antara stimulus dan respons ada ruang. Dan di dalam ruang itu, terdapat kekuatan kita untuk memilih respons. Dan dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Hidup tidak akan berhenti melempar ujian. Dan kamu tidak perlu takut pada itu, karena setiap ujian adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu bukan sekadar korban keadaan, tapi seorang arsitek moral dari dirimu sendiri. Jadi saat tantangan berikutnya muncul, alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Tanyakan, apa karakter yang bisa saya bangun dari ini? Bagaimana saya bisa menjadikan ini bagian dari fondasi jiwa saya? Itulah jalan stoik. Itulah jalan para pejuang batin. Pelajaran kedua, penghinaan. Itu tidak pernah tentang kamu. Pernahkah kamu duduk sendiri, memutar ulang sebuah percakapan di kepala, ulang dan ulang dan ulang, hanya karena satu kalimat menyakitimu? Seseorang melempar komentar sarkastik. Mungkin dia tidak bermaksud apa-apa, atau mungkin dia memang sengaja menusuk. Tapi entah kenapa, kata itu tertanam di pikiranmu, seperti duri kecil yang terus menusuk setiap kali kamu mengingatnya. Dan kamu pun bertanya, mengapa aku merasa sangat terganggu oleh ini? Itulah momen ketika filsafat stoik muncul sebagai cahaya di tengah kabut mental kita. Jika seseorang menyakitimu, itu karena kamu memilih untuk merasa tersakiti. Epictetus, bukan itu yang biasanya ingin kita dengar. Karena jauh lebih nyaman menyalahkan orang lain atas perasaan kita. Tapi stoikisme dan hidup yang dijalani dengan kesadaran bukan tentang kenyamanan. Ini tentang kebenaran. Dan kebenarannya adalah, penghinaan tidak ada kekuatan sampai kamu sendiri memberinya izin. Mari kita renungkan ini. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang kasar, ia hanya melempar suara ke udara. Itu hanya getaran. Tapi saat kamu mengambil suara itu dan mengizinkannya menjadi definisi tentang dirimu, saat itulah kamu kehilangan kekuasaanmu. Manusia tidak terganggu oleh kejadian-kejadian itu sendiri, tetapi oleh opini mereka tentang kejadian-kejadian tersebut. Epictetus. Dan kamu tahu, itu menyakitkan karena kita begitu sering hidup dari luar ke dalam. Kita menginginkan validasi, kita mengharapkan pengakuan, kita mengharapkan orang memperlakukan kita dengan adil dan penuh hormat. Tapi dunia tidak tunduk pada harapan kita. Dan stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk bergantung pada itu.
Justru sebaliknya, kita diajak untuk membangun benteng dari dalam. Tempat di mana pendapat, sikap, atau ejekan orang lain, sebising apapun, tidak mampu menyentuh ketenangan yang kita rawat. Saya tahu itu tidak mudah, tidak instan, tapi itu mungkin. Dan ironisnya, ketika kamu berhenti menuntut untuk dihormati, justru di sanalah kamu mendapatkan harga dirimu kembali. Karena kamu tidak lagi menjualnya untuk disetujui. Orang bijak tidak menginginkan apapun yang bergantung pada orang lain. Seneca, setiap kali kamu merasa diserang atau direndahkan, berhentilah sejenak dan tanya pada dirimu, apakah ini tentangku atau tentang dia? 9 dari 10 kali, itu bukan tentangmu. Itu tentang luka, kebingungan, atau kekurangan yang dimiliki orang lain. Dan kamu hanya kebetulan berdiri di jalurnya. Jadi mulai sekarang kamu bisa memilih, apakah kamu akan menjadi selembar daun yang terombang-ambing oleh opini orang lain, atau akar pohon yang menembus bumi, tenang, kuat, tak tergoyahkan? Kita selalu memiliki kendali atas opini kita. Maka jika kita memutuskan untuk tidak merasa tersinggung, kita tidak akan tersinggung. Marcus Aurelius. Disitulah letak kebebasan sejati, kebebasan dari reaksi otomatis. Karena ketika kamu bisa mendengar hinaan dan tetap tenang, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar. Kamu tidak sedang dipermalukan, kamu sedang diuji. Dan kamu lulus ujian itu bukan dengan membalas, tapi dengan tetap berdiri tegak, diam, dan damai. Jika kamu merasakan kebenaran dalam pelajaran ini, ingatlah satu hal. Kamu tidak harus bereaksi hanya karena seseorang ingin membuatmu bereaksi. Pelajaran ketiga. Kuasai dirimu, maka dunia tak akan mengacaukanmu. Pernahkah kamu memperhatikan betapa cepatnya seseorang berubah menjadi orang yang bahkan tak dikenalnya sendiri, hanya karena satu hal kecil berjalan tidak sesuai rencana? Seseorang menyerobot antrean, revisi dari atasan datang terlalu cepat, notifikasi WhatsApp tak kunjung dibalas, dan hanya dalam hitungan detik, kita berubah dari pribadi yang tenang menjadi makhluk yang dikendalikan impuls, kemarahan, dan kekacauan batin. Kita sering menyebut itu emosi manusiawi, tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar merasa lebih hidup setelah meluapkan amarah, atau justru lebih hancur? Tak seorang pun bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Pythagoras, dalam semangat yang sejalan dengan stoikisme, filsuf stoik percaya bahwa kekuatan terbesar yang bisa kamu bangun bukan otot, bukan koneksi, bukan kecerdasan, tapi pengendalian diri. Bayangkan kamu berada dalam kekacauan, seorang rekan mempermalukanmu di rapat, pasanganmu mengucapkan kata-kata menyakitkan, atau rencana hidupmu tiba-tiba berantakan, dan di tengah badai itu, kamu tidak terpancing. Kamu tidak bereaksi membabi buta. Kamu memilih untuk berhenti, mengamati, merenung, dan merespons. Tak satu pun dapat merugikanmu tanpa persetujuanmu. Marcus Aurelius. Itulah titik ketika kamu bukan lagi budak bagi emosimu. Kamu menjadi pemimpinnya. Jordan Peterson, profesor psikologi di Universitas Toronto, Kanada, pernah berkata bahwa seseorang yang kuat bukanlah seseorang yang tak mampu menyerang, tetapi seseorang yang punya potensi besar untuk melukai, namun memilih untuk tidak melakukannya. Dengan kata lain, kekuatan sejati bukan pada dorongan, tapi pada penguasaan atas dorongan itu. Dan para stoik memahami ini sejak lama. Zeno dari Citium, pendiri stoikisme, tidak berbicara tentang menjadi bahagia sepanjang waktu, tapi tentang hidup selaras dengan akal. Karena hanya dengan kejernihan akal, kamu bisa melihat bahwa kemarahan hanyalah fata morgana kuasa. Ia tampak kuat, padahal sebenarnya membuatmu rapuh. Siapa yang menang atas dirinya sendiri, lebih kuat daripada siapapun yang menaklukkan kota. Seneca. Dan kamu tahu apa yang membuat kita mudah kehilangan kendali? Karena kita terlalu terbiasa merasa berhak dihargai, berhak dimengerti, berhak didengar. Dan ketika realitas tidak menuruti skenario di kepala kita mengamuk seperti anak kecil yang mainannya dirampas. Tapi realitas tidak akan pernah tunduk pada ego kita.
Yang bisa kita ubah adalah cara kita memilih bereaksi terhadapnya. Setiap kali kamu menahan respons impulsif, kamu sedang membentuk struktur psikologismu. Kamu sedang menulis ulang siapa kamu di dalam otakmu sendiri. Dan dari situlah lahir kebebasan. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang kau suka, tapi kekuasaan atas diri sendiri untuk tidak dikuasai oleh nafsu dan ketakutan. Epictetus, bayangkan kamu sebagai penjaga gerbang batinmu. Emosi datang mengetuk, marah, takut, frustasi. Tapi kamu berdiri di sana, tidak sebagai korban, tapi sebagai penjaga yang bijak. Kamu menilai apa yang layak masuk dan apa yang cukup kamu biarkan berlalu. Itu adalah seni pengendalian diri. Dan ya, ini adalah latihan seumur hidup. Tapi setiap momen kamu menahan reaksi, kamu sedang menciptakan seorang diri baru. Yang kuat, yang tenang, dan yang tak tergoyahkan. Jadi lain kali dunia mencoba memancing reaksimu, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini pantas mendapatkan energiku? Dan ingat, kamu tidak harus menjadi bagian dari kekacauan jika kamu sendiri sudah menjadi ketenangan. Pelajaran keempat, melepaskan bukan menyerah, itu pembebasan. Bayangkan kamu sedang menggenggam pasir. Semakin erat kamu genggam, semakin banyak yang keluar dari sela jari-jari. Melepaskan bukan berarti kehilangan pasirnya, tapi memberi ruang bagi tanganmu untuk bernapas, untuk terbuka kembali. Dalam hidup, kita seringkali mencintai dengan cara yang terlampau cemas. Kita melekat pada proyek, hubungan, hasil, atau identitas, seperti seorang pelaut yang mengikatkan dirinya pada jangkar saat badai. Ironisnya, jangkar itu justru bisa menarik kita tenggelam. Para Stoik mengajarkan sesuatu yang radikal. Jangan melekat pada sesuatu yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Karena begitu kamu menaruh emosimu pada sesuatu yang tidak stabil, kamu menyerahkan kendali atas batinmu. Jangan cintai apapun kecuali dengan kesadaran bahwa suatu hari kamu akan kehilangannya. Marcus Aurelius. Bagi Stoik ini bukan nihilisme, ini bukan pesimisme. Ini adalah kebijaksanaan brutal yang melindungi kebebasan batinmu. Karena begitu kamu memahami bahwa semua hal, bahkan yang kamu cintai, adalah pinjaman yang suatu saat harus dikembalikan, kamu mulai hidup dengan kedalaman, bukan ketakutan. Psikolog kontemporer mungkin menyebut ini sebagai emotional detachment, tapi bagi Epictetus, ini adalah dasar dari kebebasan. Kamu hanya menderita jika kamu menganggap bahwa kamu memiliki sesuatu yang pada kenyataannya tidak pernah kamu kuasai. Pikirkan ini, apakah kamu benar-benar memiliki hubungan itu? Atau harapan itu? Apakah kamu mengendalikan hasil dari semua usaha kerasmu? Jawabannya jujurnya adalah tidak sepenuhnya. Kamu hanya punya kendali atas tindakanmu, niatmu, dan respons batinmu. Ketika kamu melepaskan, kamu tidak berhenti peduli. Kamu hanya berhenti berharap bahwa dunia harus sesuai dengan rencanamu. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh cara kita memandang dan menyikapi apa yang kita miliki. Dan sikap itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan moral. Menghargai tanpa menggenggam, berinvestasi tanpa melekat, mencintai tanpa takut kehilangan. Melepaskan adalah tindakan keberanian spiritual, karena kamu harus menatap ketidakpastian dan berkata, aku siap untuk tidak tahu. Aku siap untuk kehilangan tapi tetap utuh. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi di luar menentukan siapa aku di dalam. Nietzsche memperingatkan, jangan biarkan hal-hal yang sementara memperbudakmu. Karena jika kamu hanya bahagia ketika segalanya berjalan sesuai ekspektasi, maka kamu tidak bahagia, kamu tergantung. Dan ketergantungan adalah musuh dari kebebasan. Mari konkretkan. Kamu membangun bisnis menuangkan seluruh semangatmu ke dalamnya. Tapi pasar berubah, kamu gagal. Banyak orang hancur karena itu. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan identitasnya. Tapi seorang Stoik berkata, aku bukan bisnis itu. Aku adalah cara aku menjalaninya. Aku adalah dedikasi, ketahanan, dan pelajaran yang kubawa dari kegagalan itu. Atau dalam hubungan, kamu mencintai seseorang dan dia pergi. Kamu bisa patah dan merasa hampa.
Atau kamu bisa berdiri dan berkata, cinta itu nyata, walau sudah lewat, dan sekarang aku bisa mencintai tanpa menjadikan orang lain sumber keberadaanku. Bukan apa yang kita miliki yang membuat kita bahagia, tapi bagaimana kita menghadapi kehilangan. Seneca. Melepaskan bukan berarti dingin, melepaskan berarti hangat, tapi bijaksana. Itu berarti kamu bisa tetap terbuka, tanpa membiarkan hatimu dikendalikan oleh dunia yang tidak bisa kamu kendalikan. Jadi, lain kali kamu merasa akan kehilangan sesuatu, jangan tanya, kenapa ini pergi dariku? Tanya, apa yang bisa kubangun dari kekosongan ini? Itu bukan akhir, itu adalah pintu. Dan kamu punya kunci untuk membukanya. Dengan tidak menutup dirimu terhadap kehilangan, kamu membuka jalan menuju kebebasan. Jadi lain kali kamu merasa akan kehilangan sesuatu, jangan tanya kenapa ini pergi dariku. Tanya, apa yang bisa kubangun dari kekosongan ini? Itu bukan akhir, itu adalah pintu. Dan kamu punya kunci untuk membukanya. Dengan tidak menutup dirimu terhadap kehilangan, kamu membuka jalan menuju kebebasan. Pelajaran kelima. Saat dunia tidak sesuai harapanmu. Coba renungkan ini. Pernahkah kamu merasa hancur? Bukan karena seseorang menyakitimu secara langsung, tetapi karena mereka tidak memenuhi harapan yang diam-diam kamu bangun untuk mereka? Kamu berharap dia mengerti. Kamu pikir mereka akan membalas pengorbananmu. Kamu kira, setidaknya, mereka akan berlaku adil. Tapi nyatanya, tidak. Dan yang paling menyakitkan, bukan perlakuan mereka, tetapi betapa besar ekspektasi yang sudah kamu taruh dalam diam. Jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi terimalah segala sesuatu seperti apa adanya. Maka kamu akan hidup dengan tenang. Epictetus. Filsafat Stoik memaksa kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Banyak dari penderitaan kita bukan berasal dari realitas, tapi dari konflik antara realitas dan narasi yang kita ciptakan di kepala kita sendiri. Ekspektasi itu seperti kontrak tak tertulis yang hanya satu pihak yang tahu isinya. Kita menyusunnya diam-diam, lalu kecewa ketika orang lain gagal mematuhinya. Tapi apa sebenarnya yang kita harapkan? Kesempurnaan dari manusia lain yang juga rapuh, terbatas dan penuh perjuangan. Itulah akar frustrasi. Itulah ladang tempat kekecewaan tumbuh. Harapan adalah sumber dari segala penderitaan. Seneca. Jordan Peterson sering mengingatkan bahwa dunia tidak dibangun untuk memenuhi keinginan kita. Dunia dibangun untuk menguji apakah kita bisa tetap berdiri ketika keinginan kita gagal terpenuhi. Kita tidak kecewa karena seseorang berbuat salah. Kita kecewa karena kita pikir mereka tidak seharusnya berbuat salah. Itulah jebakan ekspektasi. Dan ironisnya, semakin tinggi ekspektasi kita terhadap orang lain, semakin kita menjauh dari kontrol diri sendiri. Kita menyerahkan kendali emosional kita kepada orang lain, orang yang mungkin bahkan tak sadar bahwa mereka memegangnya. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal yang tidak bisa kamu kontrol. Marcus Aurelius. Marcus tahu, sebagai seorang kaisar, ia tidak bisa memaksa semua orang untuk jujur, setia, atau kompeten. Tapi yang bisa ia lakukan adalah memastikan dirinya sendiri tidak hancur karena perilaku orang lain. Ia fokus bukan pada reaksi mereka, tapi pada prinsipnya sendiri. Dan itu adalah pelajaran penting. Semakin kamu belajar menerima bahwa dunia tidak akan selalu berjalan sesuai ekspektasimu, semakin kamu bisa bergerak di dalamnya dengan kepala tegak dan hati ringan. Bukan berarti kamu jadi apatis atau tidak peduli, tapi kamu berhenti berharap dunia mengikuti skenario rahasia di kepalamu. Sebaliknya, kamu berlatih untuk menerima realitas, lalu memilih respons yang bijak. Bukan respons yang dipicu luka, tapi respons yang lahir dari kedewasaan. Jadi mulai hari ini, perhatikan harapan-harapan yang kamu simpan diam-diam dalam dirimu, dan tanyakan, apakah ini realistis? Apakah ini adil? Apakah ini perlu? Karena semakin kamu melepaskan ekspektasi, semakin kamu membuka ruang untuk kedamaian. Dan dari sanalah, kebebasan sejati bermula. Pelajaran ke-6, diam yang penuh kekuatan. Bayangkan ini, seseorang menyerangmu dengan kata-kata tajam, mungkin dengan sindiran halus,
mungkin dengan penghinaan terang-terangan. Naluri pertamamu, tentu saja, ingin membalas. Ingin menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan begitu saja. Bahwa kamu punya harga diri. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar kekuatan atau hanya bentuk lain dari perbudakan emosi? Siapapun bisa marah, itu mudah. Tapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk alasan yang tepat, dan dengan cara yang tepat itu sulit. Aristoteles. Stoikisme punya jawaban yang lebih sunyi namun jauh lebih kuat. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk membalas, tapi kapasitas untuk tidak bereaksi. Ketika seseorang mencoba memancing emosimu, sebenarnya mereka sedang menguji siapa yang memegang kendali. Kamu atau mereka. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi opini kita tentang peristiwa itu. Ketika seseorang mencoba menekan tombol emosimu, kamu bisa memilih apakah kamu akan menyerahkan kontrol emosimu dan bereaksi seperti boneka tali, atau tetap tenang, melihat provokasi itu hanya sebagai ujian kecil dari sistem moralmu. Dan begini, acuh tak acuh bukan berarti lemah, bukan berarti kamu tidak punya harga diri, tapi justru karena kamu begitu kuat, sehingga kamu tidak perlu membuktikannya lewat respons yang meledak. Jordan Peterson menyebut ini sebagai restraint power, kekuatan yang tidak perlu unjuk gigi. Pria atau wanita yang benar-benar berbahaya adalah mereka yang tahu bahwa mereka bisa menghancurkan, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Jika kamu ingin dipuji, jangan terlalu mudah tersinggung. Marcus Aurelius. Ketika kamu tidak bereaksi terhadap hinaan, kamu menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat. Aku tidak dikendalikan oleh emosi. Aku berdiri di atasmu, bukan karena aku arogan, tapi karena aku tahu siapa diriku. Provokasi hanya akan menembus bentengmu jika kamu membuka gerbangnya sendiri. Dan seringkali, kita membuka gerbang itu karena ego, bukan karena prinsip. Albert Ellis, pendiri Rational Emotive Behavior Therapy, REBT, pernah mengingatkan, orang tidak membuat kita marah, kita membuat diri kita marah terhadap orang itu. Yang artinya, ketika kamu bereaksi keras terhadap kata-kata orang lain, kamu sebenarnya mengambil alih beban yang seharusnya milik mereka. Bayangkan ini, seseorang melempar lumpur padamu, tapi kamu berdiri diam, tak bergerak. Mereka tampak lelah sendiri, sementara kamu tetap bersih, karena kamu tidak memberi mereka kemewahan untuk mengacaukan duniamu. Itu bukan kelemahan, itu disiplin, itu kematangan, itu kekuatan. Jadi, pelajaran hari ini sederhana tapi dalam. Tidak semua hal layak mendapatkan respons. Dan seringkali, respons terkuat adalah tidak memberi respons sama sekali. Diam, tapi tidak menyerah. Acuh, tapi penuh kontrol. Dan dari situlah kamu menemukan ketenangan yang tak bisa dirusak oleh orang lain, karena kamu yang memegang kuncinya. Pelajaran ketujuh. Melihat masalah dari ketinggian, mengurangi beratnya. Bayangkan sebuah masalah yang saat ini membebani pikiranmu. Mungkin sebuah konflik yang belum selesai, pekerjaan yang menumpuk, atau kekhawatiran akan masa depan. Hal ini terasa begitu mendesak, seperti sebuah gunung yang menghalangi jalanmu. Seolah-olah dunia hanya berputar di sekitar masalah ini, dan segalanya tampak menuntut perhatianmu. Sekarang tutup matamu sejenak, ambil langkah mundur. Bayangkan dirimu melihat situasi ini bukan dari dalamnya, tetapi dari luar, dari puncak gunung yang jauh, dari pesawat yang terbang tinggi, bahkan dari luar angkasa, dari tempat yang memberi gambaran besar. Apakah masalah itu masih tampak sebesar tadi? Para Stoik mengajarkan teknik yang mendalam untuk memperlebar perspektif, dikenal sebagai pandangan dari atas. Ini bukan hanya sekadar cara untuk melarikan diri, tetapi sebuah cara praktis untuk melihat masalah dengan ketenangan, mengukur proporsinya, di tengah kebesaran dunia dan waktu. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf, menulis, "Lihatlah ke bawah langit dan renungkan luasnya waktu dan ruang. Apapun yang terjadi adalah seperti daun yang diterbangkan angin." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa setiap masalah yang kita hadapi, sekecil atau sebesar apapun itu,
hanyalah bagian dari arus kehidupan yang lebih besar. Seperti daun yang terombang-ambing, kita adalah bagian dari suatu kesatuan yang jauh lebih luas dari diri kita. Blaise Pascal, dalam pengamatannya tentang kondisi manusia, menambahkan, manusia hanyalah sebatang buluh yang paling rapuh dari alam, tetapi ia adalah buluh yang berpikir. Pascal menyadari bahwa kita, dalam kerentanannya, juga diberikan kapasitas untuk berpikir dan memberi makna pada apa yang kita alami. Kita mungkin kecil dalam lingkup semesta yang luas, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengarahkan pandangan kita, dan itulah yang memberi kita kekuatan. Coba renungkan sejenak. Bagaimana perasaanmu jika kamu tahu bahwa masalah yang begitu mendalam hari ini tidak akan berarti apa-apa dalam 5 tahun? Mungkin bahkan dalam 10 tahun? Ketika kamu menyadari bahwa peristiwa ini akan menjadi kenangan yang mungkin hanya menghilang dalam arus waktu, kamu bisa melepaskan sebagian besar ketegangan yang kamu rasakan. Ketika kita melihat masalah dalam konteks yang lebih besar, baik dalam kehidupan kita, atau bahkan dalam perspektif alam semesta yang lebih luas, kita mulai menyadari bahwa masalah itu sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang kita kira. Apa yang tampak besar saat ini, mungkin hanyalah sebuah titik dalam perjalanan panjang waktu. Visualisasikan sebuah badai dalam gelas, sebuah gambaran yang sering digunakan oleh para Stoik. Ketika badai itu berada di dalam gelas, tampaknya semua begitu kacau dan sulit dipahami. Tetapi, begitu kita menjauh dari gelas itu, kita menyadari bahwa badai itu hanya berupa air yang bergolak dalam ruang yang sangat terbatas, tidak lebih dari itu. Banyak masalah kita sebenarnya mengikuti pola yang sama. Ketika kita terlalu dekat dengannya, kita terjebak dalam keruhnya. Namun, ketika kita mundur sedikit, kita dapat melihat bahwa apa yang tampak luar biasa rumit hanya karena kita terlalu fokus pada detailnya. Lisa Feldman Barrett, seorang ilmuwan kognitif, mengingatkan kita. Otak manusia membangun makna berdasarkan konteks dan fokus. Apa yang kita fokuskan akan tumbuh. Jika kita terlalu terfokus pada masalah, kita akan memperbesarnya. Tetapi, jika kita menempatkannya dalam konteks yang lebih besar, dalam keseluruhan hidup kita, dalam alam semesta yang tak terbatas, masalah itu mulai tampak lebih kecil. Kadang-kadang bahkan tak relevan. Ini adalah latihan kebijaksanaan praktis. Melihat dengan mata yang lebih luas. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk memahami bahwa segala sesuatunya sementara. Rasa sakit, frustrasi, bahkan keputusasaan, semuanya akan berlalu. Hal yang kita anggap besar sekarang akan pudar seiring waktu. Sebagai contoh, coba bayangkan sebuah kesalahan yang kamu buat di pekerjaan. Mungkin itu sesuatu yang sangat memalukan, atau sebuah keputusan yang salah. Sekarang, berpikir sejenak, apakah itu akan membuat perbedaan 5 tahun dari sekarang? Mungkin tidak. Dan jika kamu mengingat itu, maka kamu membebaskan dirimu untuk bertindak dengan lebih bijaksana, tanpa beban emosional yang tidak perlu. Ingat kata-kata Seneca, bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu menangani apa yang terjadi, yang menentukan arah hidupmu. Ketika kamu melihat hidup dari ketinggian, baik secara fisik, emosional, atau filosofis, kamu mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu lebih besar dari masalahmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamati, bukan peran yang sedang kamu mainkan. Jadi, lain kali kamu terjebak dalam masalah yang tampaknya tidak bisa diatasi, cobalah untuk melangkah mundur. Lihatlah dari atas. Beri dirimu ruang untuk merenung. Ingat, kamu bukanlah masalahmu. Kamu adalah kesadaran yang menyadari betapa kecilnya masalah itu ketika dilihat dari perspektif yang lebih besar. Alam semesta ini sangat luas. Waktu ini sangat panjang. Masalahmu hanyalah satu titik kecil di tengah semuanya itu. Jadi, jika masalah itu terlalu besar, mungkin ini saatnya untuk melihatnya dengan cara yang lebih besar. Pelajaran Stoikisme bukanlah teori yang abstrak, melainkan alat praktis untuk mengasah diri dalam menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian dan tantangan. Setiap masalah, setiap kritik, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk menunjukkan kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk menguasai dirimu sendiri? Mulailah dengan satu hal sederhana,
Mungkin dengan memilih untuk tetap tenang ketika terprovokasi atau melepaskan harapan-harapan yang tidak berguna. Jangan biarkan kehidupan menggiringmu, tetapi jadilah pengemudi dalam perjalananmu sendiri. Bagikan pemikiran atau pengalamanmu di kolom komentar, dan mulailah mengasah kebijaksanaanmu hari ini. Dan kalau Anda butuh ruang untuk bertumbuh bersama, silahkan subscribe dan bagikan video ini. Kita akan terus membangun kekuatan batin, perlahan, tapi pasti. Sampai jumpa di video berikutnya.